Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8, di sini dalam pertemuan kali ini kami akan mempresentasikan materi Bank Sentral, kebijakan moneter, dan kebijakan fiskal. Anggota dari tim kami yaitu terdiri dari Saya Bradiandra Kusuma dengan NIM 17106210076. saya sendiri, nama saya Aris Akbar, dengan NIM 17106210007. Dan saya Sakarayu Kalila dengan NIM 17106210040. Di sini saya akan memaparkan materi pertama yaitu Bank Sentral. Dimulai dari pengertian Bank Sentral itu sendiri. Next. Bank Sentral adalah suatu lembaga nasional yang bertanggung jawab untuk menjaga stabilitas harga atau nilai suatu mata uang yang berlaku di suatu negara. Lembaga publik ini tidak mengedepankan prinsip maksimalisasi laba, tetapi untuk menekankan efisiensi guna mendapatkan keuntungan bagi masyarakat yang sebesar-besarnya. Di Indonesia sendiri, Bank Sentral dikenal dengan nama Bank Indonesia atau BI, berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2003. Bank Indonesia adalah lembaga negara yang independen dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, bebas dari campur tangan pemerintah atau pihak lain. Lalu yang kedua adalah tujuan Bank Sentral. Dalam pasal 7 UU tersebut, tujuan didirikan Bank Indonesia untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Lanjut ke tugas Bank Sentral itu sendiri. Tugas pertama ialah membuat dan melaksanakan kebijakan moneter. Dilaksanakan untuk mengendalikan jumlah uang yang beredar di masyarakat, sehingga harga barang dan jasa di masyarakat bisa terkendali atau terkontrol. Tugas yang kedua adalah mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran. Sistem pembayaran yang diatur adalah sistem pembayaran tunai dan non-tunai. Bank Sentral bertanggung jawab untuk menciptakan aturan, kesepakatan, standar, serta prosedur yang digunakan dalam peredaran uang di masyarakat. Lalu yang tugas ketiga adalah mengatur dan mengawasi perbankan. Pengawasan yang dilakukan adalah pengawasan makroprudensial, yaitu kebijakan yang dibuat untuk membatasi risiko dan biaya krisis sistematik agar keseimbangan sistem keuangan tetap terjaga. Lalu di sini ada wewenang Bank Sentral. Wewenang Bank Sentral yang pertama adalah kewenangan untuk membuat kebijakan moneter yang terdiri dari menentukan dan menetapkan tingkat diskonto, cadangan minimum bank umum, pembiayaan atau kredit, serta target moneter dengan menghitung tingkat inflasi di Indonesia. Lalu mengendalikan moneter pada operasi pasar terbuka di pasar uang. Yang kedua adalah kewenangan mengatur sistem pembayaran yang terdiri dari menentukan dan menetapkan pemakaian alat pembayaran yang sah di suatu negara, lalu mengawasi penyedia jasa sistem pembayaran, membuat dan memberikan izin atas penyelenggaraan sistem pembayaran. Lalu kewenangan yang ketiga adalah kewenangan mengatur dan mengawasi perbankan yang terdiri dari membuat dan menetapkan peraturan perbankan di Indonesia, memberikan sanksi kepada bank yang melanggar aturan yang sudah ditetapkan sesuai peraturan perundang-undangan, lalu memberikan dan mencabut izin terhadap kelembagaan dan aktivitas usaha dari sebuah bank, dan yang terakhir adalah mengawasi bank sebagai sistem perbankan. Dilanjutkan oleh Sekar Kalila. Selanjutnya ada kebijakan moneter, dimulai dari pengertiannya. Kebijakan moneter adalah suatu kebijakan yang diambil oleh Bank Sentral untuk memelihara dan menstabilkan mata uang agar perekonomian negara tersebut terkendali. Kebijakan moneter dapat dilakukan dengan mengambil kebijakan pengendalian jumlah uang yang beredar di masyarakat dan menetapkan suku bunga. Selanjutnya ada tujuan kebijakan moneter.
Yang pertama, menjamin stabilitas ekonomi. Pertumbuhan ekonomi suatu negara harus berjalan dengan terkontrol dan berkelanjutan. Hal ini dapat diwujudkan melalui keseimbangan arus barang atau jasa dengan peredaran uang. Yang kedua, meningkatkan lapangan pekerjaan. Kestabilan peredaran uang membuat aktivitas produksi meningkat. Dengan naiknya kegiatan produksi, maka diperlukan sumber daya manusia dalam pengelolaannya, sehingga mampu menyerap tenaga kerja dengan ketersediaan lapangan pekerjaan. Yang ketiga, menjaga kestabilan neraca pembayaran internasional. Kebijakan moneter tidak hanya berpengaruh terhadap aktivitas ekonomi dalam negeri saja, namun juga luar negeri. Hal ini dapat diwujudkan melalui kestabilan jumlah barang ekspor dan impor sama besarnya. Yang keempat, melindungi stabilitas harga barang di pasar. Ketika harga stabil, maka menumbuhkan rasa percaya masyarakat terhadap tingkat harga sekarang dan di masa datang, sehingga tingkat daya beli antar periode tetap sama. Yang terakhir, mengendalikan inflasi. Agar inflasi dapat ditekan, maka Bank Indonesia menetapkan kebijakan bertujuan untuk mengurangi uang yang beredar di masyarakat dan menjaga ketersediaan uang di bank. Selanjutnya ada jenis kebijakan moneter. Yang pertama, kebijakan moneter ekspansif. Kebijakan ini diambil untuk meningkatkan peredaran uang di masyarakat, diwujudkan dengan cara pembelian sekuritas pemerintah oleh Bank Indonesia, menurunkan suku bunga, menurunkan persyaratan cadangan untuk bank. Dampak dari kebijakan ini tak hanya merangsang kegiatan bisnis atau daya beli konsumen, tetapi juga mengurangi tingkat pengangguran. Yang kedua ada kebijakan moneter kontraktif. Kebijakan ini diambil sebagai langkah untuk mengurangi peredaran uang di masyarakat saat terjadi inflasi. Hal ini diwujudkan melalui penjualan obligasi pemerintah, meningkatkan suku bunga, dan meningkatkan persyaratan cadangan untuk bank. Selanjutnya ada instrumen kebijakan moneter. Yang pertama, kebijakan operasi pasar terbuka. Kebijakan ini diambil untuk mengurangi atau menambah jumlah uang yang beredar di masyarakat dengan melakukan pembelian atau penjualan terhadap sertifikat Bank Indonesia atau BSI atau surat berharga yang dijual di pasar modal. Ketika Bank Indonesia ingin mengurangi peredaran uang atau terjadi inflasi, maka pemerintah akan menjual surat berharga. Sebaliknya, ketika peredaran uang harus ditingkatkan atau terjadi deflasi, maka pemerintah membeli surat berharga. Yang kedua ada kebijakan cadangan kas. Bank sentral dapat membuat peraturan untuk menaikkan atau menurunkan cadangan kas. Bank umum menerima uang dari nasabah dalam bentuk giro, tabungan, deposito, dan sertifikat deposito, dan jenis tabungan lainnya. Yang ketiga ada kebijakan diskonto. Kebijakan diskonto ini merupakan kebijakan moneter yang mengukur melalui tingkat suku bunga bank. Jika bank sentral memperhitungkan jumlah uang beredar melebihi kebutuhan atau gejala inflasi, maka bank sentral mengeluarkan kebijakan untuk menaikkan suku bunga. Dengan menaikkan suku bunga, maka akan membuat orang ingin menabung. Sebaliknya, jika uang beredar kurang, maka bank sentral akan menurunkan suku bunga bank. Yang terakhir ada kredit selektif. Bank sentral mempunyai kewenangan agar bisa mengatur pinjaman mana yang diprioritaskan dan mana tidak diprioritaskan. Ada dua jenis kredit. Yang pertama ada kredit longgar dan kredit ketat. Kredit ketat adalah suatu kebijakan yang dipilih oleh pihak bank sentral agar bisa mengatasi inflasi dengan mengurangi jumlah uang di masyarakat sehingga memperoleh pinjaman di bank menjadi lebih sulit karena ada 5 syarat, yaitu karakter, capacability, collateral, capital, dan condition of economy. Sedangkan kredit longgar adalah suatu kebijakan yang diambil oleh bank sentral agar bisa mengatasi deflasi dengan menambah jumlah peredaran uang di masyarakat. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Brody. Kebijakan fiskal. Yang pertama adalah pengertiannya. Kebijakan ekonomi yang dibuat oleh pemerintah untuk mengarahkan perekonomian dengan perubahan pengeluaran dan pendapatan pemerintah. Instrumen utama yang digunakan dalam kebijakan fiskal adalah pengeluaran pemerintah atau belanja negara dan pajak. Yang kedua ada tujuannya. Tujuan kebijakan fiskal.
Yang pertama untuk menciptakan stabilitas perekonomian negara, yang kedua untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi negara, yang ketiga memperluas lapangan pekerjaan, yang keempat menciptakan keadilan sosial termasuk dalam distribusi pendapatan, yang kelima menstabilkan harga atau mengatasi inflasi. Lalu ada jenis kebijakan fiskal. Yang pertama berdasarkan teori, kebijakan fiskal fungsional. Kebijakan fiskal fungsional adalah kebijakan dalam pertimbangan pengeluaran dan penerimaan anggaran pemerintah yang ditentukan dengan melihat akibat tidak langsung terhadap pendapatan nasional, terutama untuk meningkatkan kesempatan kerja. Kebijakan fiskal yang disengaja. Kebijakan fiskal yang disengaja adalah kebijakan yang digunakan untuk mengatasi masalah ekonomi dengan cara memanipulasi anggaran belanja secara sengaja, baik melalui perubahan perpajakan ataupun perubahan pengeluaran pemerintah. 3 bentuk kebijakan fiskal yang disengaja adalah yang pertama, membuat perubahan pada pengeluaran pemerintah, yang kedua, membuat perubahan pada sistem pemungutan pajak, dan yang ketiga, membuat perubahan secara serentak baik dalam pengelolaan pemerintah ataupun sistem pemungutan pajaknya. Kebijakan fiskal yang tidak disengaja. Kebijakan fiskal yang tidak disengaja adalah kebijakan dalam mengendalikan kecepatan siklus bisnis agar tidak terlalu fluktuatif. Jenis kebijakan fiskal tak disengaja adalah proposal, pajak progresif, kebijakan harga minimum, dan asuransi pengangguran. Berdasarkan penerimaan dan pengeluaran. Kebijakan fiskal seimbang. Kebijakan fiskal seimbang adalah kebijakan yang membuat penerimaan dan pengeluaran menjadi seimbang atau sama jumlahnya. Dampak positif dari kebijakan ini adalah negara jadi tidak usah meminjam sejumlah dana baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Namun dampak negatifnya adalah kondisi perekonomian negara bisa terpuruk jika ekonomi negara sedang dalam kondisi yang tidak menguntungkan. Yaitu ada kebijakan fiskal surplus. Dalam kebijakan fiskal surplus, jumlah pendapatan harus lebih tinggi dibanding dengan pengeluaran. Kebijakan ini merupakan cara untuk menghindari inflasi. Kebijakan fiskal defisit. Kebijakan fiskal defisit merupakan kebijakan yang berlawanan dengan kebijakan surplus. Kebijakan fiskal defisit mampu mengatasi kelesuan dan depresi pertumbuhan perekonomian yang merupakan kelebihan dari kebijakan ini. Sedangkan kekurangannya adalah negara selalu dalam keadaan defisit. Selanjutnya ada kebijakan fiskal dinamis. Kebijakan fiskal dinamis menyediakan pendapatan yang bisa digunakan oleh pemerintah dalam pemenuhan kebutuhannya yang terus bertambah sering berjalannya waktu. Instrumen kebijakan fiskal. Yang pertama ada kebijakan perpajakan. Kebijakan ini berkaitan erat dengan amandemen baru dalam hal pajak langsung dan tidak langsung. Kebijakan fiskal perpajakan merupakan salah satu instrumen kebijakan yang memiliki otoritas publik yang kuat dan mempengaruhi perubahan pendapatan, investasi, dan konsumsi. Pemerintah akan membuat kebijakan perpajakan secara progresif setelah menganalisa efek dari peningkatan maupun penurunan pajak. Yaitu selanjutnya ada kebijakan pengeluaran pemerintahan. Kebijakan ini memprioritaskan pengeluaran pemerintah untuk sektor yang penting dan mendesak, seperti pembukaan sekolah, pembangunan jalan umum, jembatan, jalur transportasi, serta biaya operasional pemerintah. Yang ketiga ada kebijakan pembiayaan defisit, merupakan instrumen kebijakan yang dikeluarkan apabila pemerintah mengalami defisit atau jumlah pengeluaran lebih besar dibanding pendapatan. Salah satu caranya bisa dengan mengeluarkan mata uang baru dari bank sentral negara. Namun di sisi lain, hal ini juga dapat menyebabkan daya beli mata uang turun dan terjadinya inflasi. Lalu selanjutnya ada kebijakan utang publik. Kebijakan ini dikeluarkan apabila kebijakan pembiayaan defisit dinilai tidak cukup untuk memenuhi pengeluaran publik. Kebijakan utang publik bertujuan untuk meningkatkan kas pemerintah dengan menggunakan utang yang berasal dari sumber internal seperti pinjaman pasar, obligasi kompensasi, atau SBN, yaitu surat berharga negara, dan sumber eksternal dari pinjaman pasar eksternal atau lembaga internasional seperti IDA, Bank Dunia, IMF, dan rekan lainnya. Budgeting.
Kebijakan ini juga dikenal sebagai kebijakan anggaran. Hal ini dikarenakan kebijakan fiskal beroperasi melalui anggaran atau budgeting. Anggaran yang dimiliki suatu negara berfungsi untuk menilai fluktuasi ekonomi. Cukup sekian dari kelompok 8 mengenai Bank Sentral, kebijakan moneter, dan kebijakan fiskal. Ya, terima kasih yang sudah menonton. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.